Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Pertiwi, NIM 21060004, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah statistika lanjutan, yaitu bab pertama mengenai metode dan distribusi sampling. Metode dan distribusi sampling sendiri memiliki 7 subbagian, yaitu ada pengertian populasi dan sampel, metode penarikan sampel, kesalahan penarikan sampel, distribusi sampel rata-rata dan proporsi, distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi, faktor koreksi untuk populasi terbatas, dan dalil batas tengah. Pada video kali ini, saya hanya akan menjelaskan 3 subbab, yaitu pengertian populasi dan sampel, metode penarikan sampel, dan kesalahan dalam penarikan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Populasi sendiri artinya yaitu kumpulan dari objek yang dapat berupa manusia, benda, ataupun hewan yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi sendiri memiliki 2 jenis, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas artinya populasi yang unsurnya terbatas, hanya berukuran N populasi. Contohnya yaitu jumlah semua bank yang ada di Sumatera, yaitu ada 120 bank. Jadi dalam melakukan penelitian kita sudah mengetahui populasi ada 120 bank. Yang kedua yaitu populasi tak terbatas. Artinya populasi ini mengalami proses secara terus-menerus sehingga N atau banyaknya populasi menjadi tak terbatas. Contohnya yaitu jumlah pelanggan minuman X. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel sendiri artinya yaitu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian. Sampel juga terbagi menjadi 2, yaitu ada sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Yang pertama, sampel probabilitas artinya masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Ini berlaku pada populasi yang bersifat homogen. Selanjutnya ada sampel non-probabilitas, yaitu setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Ini biasanya berlaku pada populasi yang bersifat heterogen. Jadi dari masing-masing anggota populasi harus menjadi sampel untuk harus ada perwakilan menjadi sampel.
Sub materi yang kedua yaitu model penarikan sampel. Sampel seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ada dua, yaitu sampel probabilitas atau probability sampling dan sampel non-probabilitas atau non-probability sampling. Pada sekarang yaitu menjelaskan mengenai metode penarikan pada sampel probabilitas. Yang pertama ada metode penarikan sampel acak sederhana atau bisa disebut simple random sampling. Pada metode penarikan ini, sampel diambil secara acak dan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Ini berlaku pada populasi yang bersifat homogen atau sejenis. Metode ini memiliki dua cara. Yang pertama yaitu bisa dengan cara sistem kocokan. Sistem kocokan ini sama dengan sistem arisan, yaitu kita mengambil acak dari satu populasi dan dijadikan sebagai sampel. Namun, sistem ini tidak efektif dan tidak efisien untuk populasi yang berjumlah relatif besar. Ini hanya mudah dilakukan untuk populasi yang kecil. Adapun cara kedua dalam penarikan sampel acak sederhana ini yaitu dengan menggunakan tabel acak. Kita memilih sampel dengan menggunakan tabel. Kita membuat tabel yang diacak. Setelah itu kita tentukan di mana start point-nya. Lalu start point kita kurangi dengan jumlah populasi dan itulah nantinya yang akan menjadi sampel, dan sebanyak itu yang akan menjadi sampel. Dan sampel probabilitas memiliki metode yang kedua yaitu metode penarikan sampel acak terstruktur atau yang bisa disebut dengan stratified random sampling. Pada metode ini, sampel diambil dengan membagi anggota populasi menjadi beberapa strata, dan setelah itu dipilih beberapa dari masing-masing stratum tersebut untuk dijadikan sampel. Seperti yang tergambar di layar, kita memiliki satu populasi yang terdiri dari anggotanya ada bulat, kotak, dan segitiga. Setelah dilakukan proses stratifikasi, kita menemukan ada 3 kelompok atau ada 3 stratum. Yang pertama yaitu ada kelompok bulat, ada kelompok segitiga, dan ada kelompok persegi. Selanjutnya, setelah kita kelompokkan menjadi beberapa stratum, kita menentukan
berapa jumlah sampel yang akan diambil dari setiap stratum. Kita dapat menggunakan tabel seperti yang terlihat di layar. Di populasi tadi kita memiliki 3 stratum, yaitu stratum kotak, segitiga, dan bulat. Adapun anggota dari masing-masing stratum kotak memiliki 4 anggota, stratum segitiga memiliki 4 anggota, dan stratum bulat memiliki 5 anggota. Jadi jumlah anggota populasi yaitu sebanyak 13 anggota. Setelah itu kita mencari persentase dari masing-masing stratum, yaitu dengan cara kita membagi jumlah anggota dibagi dengan jumlah anggota per stratum dibagi dengan jumlah anggota keseluruhan populasi dikali 100%. Untuk stratum pertama yaitu kotak, jumlah anggotanya ada 4 dan dibagi dengan keseluruhan anggota yaitu 13. 4 per 13 dikali 100%, maka didapatlah angka 31, sekian persen. Kita bulatkan menjadi 31%. Yang kedua yaitu stratum segitiga, juga sama, memiliki 4 anggota. 4 dibagi 13 dikali 100%, sehingga kita mendapatkan persentasenya sebesar 31, sekian persen. Yang ketiga yaitu ada stratum bulat sebanyak 5 anggota. 5 per 13 dikali 100%, kita dapat angka 37, sekian persen, dan kita bulatkan menjadi 38%. Setelah didapat persentase dari masing-masing stratum, maka kita tentukan berapa sampel yang harus diambil dari masing-masing stratum tadi. Yang pertama, dari stratum kotak, yaitu kita dapat mengambil 3 sampel, yaitu persentase total tadi dikali dengan 10, kita dapat hasil kurang lebih 3. Dan stratum segitiga juga sama, kita mengambil sampel 3, dan untuk stratum bulat 0,38 dikali 10 kurang lebih kita buatkan menjadi 4. Jadi sampel yang diambil dari populasi sebanyak 13 anggota tadi adalah sebanyak 10 sampel yang terdiri dari 3 sampel kotak, 3 sampel segitiga, dan 4 sampel bulat. Baik, selanjutnya yaitu sampel probabilitas memiliki metode yang ketiga, yaitu metode penarikan sampel cluster atau cluster sampling, yaitu metode yang mana sampel diambil dari kelompok unit-unit kecil dari populasi yang relatif besar dan tersebar luas. Hampir sama dengan metode sebelumnya, hanya saja pada metode ini sampel tidak dikelompokkan secara terstruktur, tapi secara
klaster. Seperti yang tertera pada layar, kita memiliki satu populasi yang heterogen. Setelah itu kita lakukan klasterisasi dan kita membuat 3 klaster, yang mana setiap klaster mewakilkan masing-masing sampel, yaitu ada segitiga, bulat, dan persegi. Selanjutnya, kita ada sampel non-probabilitas atau non-probability sampling. Sampel non-probabilitas memiliki 3 metode penarikan sampel, yaitu pertama, penarikan sampel secara sistematis atau systematic sampling. Yang kedua, ada penarikan sampel kuota atau kuota sampling. Yang ketiga, ada penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Baiklah, yang pertama, metode penarikan sampel secara sistematis. Penarikan sampel secara sistematis yaitu setiap anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu, biasanya secara alfabet, kemudian diurutkan dan dipilih secara acak hingga urutan tertentu, dan itulah yang dipilih menjadi sampel. Selanjutnya, sampel non-probabilitas atau non-probability sampling memiliki metode penarikan yang kedua, yaitu metode penarikan sampel kuota atau kuota sampling. Pada metode ini, sampel diambil dari populasi dengan ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Jadi, sampel yang diambil itu mewakili setiap anggota yang ada di dalam populasi. Tidak ada anggota yang tidak terwakilkan. Ini berlaku pada populasi yang bersifat heterogen. Selanjutnya, ada metode penarikan sampel yang ketiga, yaitu metode penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Pada metode ini, sampel diambil dengan pertimbangan tertentu sesuai kepentingan penelitian, dan ini pun berbeda-beda setiap penelitian tergantung tujuan penelitian tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesalahan penarikan sampel. Kesalahan penarikan sampel terjadi ketika adanya perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter populasi. Nilai statistik sendiri adalah ukuran dari sampel, sedangkan nilai parameter ini adalah ukuran dari populasi. Nilai statistik ini digunakan untuk menghitung mean atau rata-rata dan standar deviasi untuk sampel, sedangkan parameter ini digunakan untuk melakukan
pengamatan dari setiap anggota populasi. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.